Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat Allah tidak pernah kita mampu bisa menghitung berapa jumlah dan banyaknya. Namun hari ini ada satu nikmat yang paling tinggi nilainya, yaitu nikmat iman dan Islam. Rawat baik-baik. Selama kita masih punya iman, selama kita masih beragama Islam, itu jalan keselamatan dunia akhirat. Yang kedua, ada nikmat yang paling mahal harganya, yaitu nikmat sehat. Semua dikasih oleh Allah sehat, tapi enggak semua orang dikasih sehat, sehatnya manfaat. Maka sering dilupakan. Kalau lagi sehat malas ngaji, lagi sehat sholatnya diulur-ulur misalkan ya. Maka hari ini sama-sama semakin kita banyak ilmu, semakin memahami dan makin kita berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada nikmat yang paling berharga, yang ini sering dilalaikan kebanyakan orang. Apa itu? Nikmat kesempatan. Waktu ada kesempatan kadang-kadang kita ngeremehin, besok lagi lah. Usia kita tidak tahu. Maka di saat ada kesempatan, di situ jadikan waktu untuk kita bisa dekat kepada Allah. Tidak kalah penting ada nikmat panjang umur, nikmat bersilaturahmi, nikmat menuntut ilmu, dan nikmat hidayah. Tentunya atas izin dan ridhonya Allah, sore hari ini sama-sama kita dipertemukan, dihimpunkan, disatukan di tempat yang mulia ini dalam rangka bertolabul ilmi. Tentunya apa yang kita harapkan, semoga dalam setiap langkah kita selalu ada bimbingan Allah. Dalam setiap amal kita selalu ada ridhonya Allah. Dalam setiap nafas kita selalu ada nama Allah. Semoga Allah meridhai kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan, kita sanjungkan kepada manusia pilihan sebagai suri tauladan, menjadi uswatun hasanah, figur terbaik, kebanggaan dan kecintaan serta idola dalam hidup kita, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya yang beriman, para istri-istrinya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya yang senantiasa menanti merindukan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai, mari sama-sama sejenak mengangkat kedua tangan kita. Kita bermunajat memohon kepada Allah, semoga siapapun yang hadir dan duduk di tempat yang mulia ini, semoga semua Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambahkan ruh keimanan kita, Allah angkat derajat kemuliaan kita, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, Allah mudahkan semua urusan kita, Allah berikan solusi jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang yang zalim. Semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ini barisannya kok jauh banget sih Bu ya. Kayaknya ibu kecil-kecil banget kelihatan. Ini nih harusnya di sini nih ya. Ya, besok lagi duduknya jangan jauh kayak gitu. Kayak orang marahan ya. Emang biasanya kayak gini ya? Takut ditanyain ya? Ya. Bu ya, hari ini saya sudah dikasih tahu jam 5:15 selesai. Berarti secukupnya waktu saja ya Bu. Kalau kita sering ketemu, pasti yang ditanya apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah
Gimana anak-anak? Sudah kuliah, sudah tamat, sudah kerja? Gimana kabar suami? Baik-baik saja. Gimana rumah yang di sana? Alhamdulillah sudah kejual, dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya ingin bertanya bukan itu. Apa kabar hatimu? Nah ya, hati kita sekarang lagi baik-baik saja? Hati kita lagi gundah gulana, lagi sedih, atau lagi ngapain nih? Kan hati nggak kelihatan. Yang di pojokan tuh ada yang lagi gelisah, ada yang lagi senyumnya ceria, ya, macam-macam. Maka hari ini yuk sama-sama kita belajar apa kabar hatimu, supaya hati kita selalu dalam keadaan bahagia. Ibu sering dengar gini, kalau lagi ngaji duduk di seperti ini adalah serambinya surga. Aslinya ya nggak kayak gini, Bu. Serambi surga yang bener tuh nggak kayak gini, lebih. Cuma ketika di dunia, siapa yang duduk di majelis ilmu rasanya seperti duduk di taman surga. Ada 5 perkara yang ingin saya bahas. Yang pertama, apa sih maksud esensi dari bahagia itu? Karena bahagia menurut manusia dengan bahagia menurut Allah jauh berbeda. Satu, apa esensi atau makna bahagia. Yang kedua, di mana alamat bahagia itu? Kita harus tahu alamatnya di mana, jangan nyasar. Yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan bahagia itu? Ya. Yang ketiga, seperti apa ciri-ciri orang yang bahagia itu? Dicatat ya. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bahagia. Ini kayak kuliah ya jadinya. Yang terakhir, bahagiakan dirimu karena hidup hanya satu kali. Kita bahas satu persatu. Kalau menurut kita, orang yang bahagia itu pasti yang terlihat dunianya. Tuh sebelah saya bahagia banget, Bu. Kenapa? Habis terima pensiun. Belum tentu, Bu, ya. Tuh teman saya bahagia rumah baru jadi. Enggak juga. Itu teman saya lagi bahagia banget, Bu, apa? Habis nikah suaminya ganteng kayak artis. Enggak juga, Bu, ya. Bahagia itu adalah hati yang ada perasaan senang, ada perasaan damai, ada perasaan nyaman, ada perasaan nikmat, sehingga hati itu tidak akan pernah tega menyakiti orang lain. Itu namanya bahagia, ya. Hati sudah bahagia, itu ada perasaan damai, tentram, nyaman, seneng, nikmat, sehingga hati yang kayak gitu tidak tega menyakiti orang lain. Sekarang kita tanya sama diri kita sendiri, masih seneng suka nyakitin orang lain nggak? Masih, jujur amat. Ngaji 3 tahun masih seneng nyakitin orang lain, ya. Tuh seperti itu. Masih suka ngibahin tetangga nggak? Masih suka ngomongin guru ngaji nggak? Ayo. Pulang aja deh, ya. Ibu tuh kalau jujur beneran, ya. Itu bahagia. Yang kedua, bahagia itu adalah ketulusan, keikhlasan hati yang di dalamnya tidak ada sedikit pun berharap kepada makhluk. Itu bahagia, Bu. Kalau hati kita sudah tidak ada lagi berharap kepada makhluk, di situ pasti bahagia. Orang yang nggak bahagia atau kurang bahagianya itu orang yang seneng suka ngarepin sama manusia. Kita tuh bukan siapa-siapa, Bu. Jangan berharap semua orang, setiap orang baik sama kita. Kita kan maunya orang baik sama kita, ngertiin kita, sayang kita, nolongin kita, ya. Yang paling mencintai kita hanya Allah, ya. Maka cintailah Allah. Kenapa? Allah nggak pernah mengecewakan kita. Yang suka ngecewain manusia nggak?
Makanya ibu kalau lagi dikecewain jangan marah. Oh, ibu juga suka ngecewain orang ya. Kita itu nggak sempurna bu ya, tuh seperti itu. Nah, hati yang supaya bahagia itu harus dibawa caranya ke 3 tempat. 1, tempat yang pingin membuat hati bahagia. 1, duduk di majelis ilmu. Berarti kalau ibu sudah digiring ke sini hatinya masih juga nggak bahagia, ada apa dengan hati kita? Sebelahnya orang baik, depannya orang baik, tempatnya baik, ilmunya baik, kok hati kita nggak baik? Berarti hati kita yang bermasalah. Tuh, duduk di majelis ilmu itu hati menjadi tenang. Urusan rumah jangan dibawa ke sini bu. Ada yang nyender, kok ibu kok gelisah, ikan asin saya nggak saya tutup tadi. Jangan-jangan pulang dibawa kucing ya. Ngaji jangan mikirin kayak gitu ya. Saya ngomong sampai jebleh ibu nggak dengerin, pikirannya cuma ikan asin. Tuh. Yang kedua, bawa hati kita kepada Quran. Tuh, kalau hati kita pingin bahagia, yang kedua baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu bu, fadilahnya luar biasa. Cuma mohon maaf, kalau urusan kebaikan, urusan ibadah, urusan akhirat biasanya dramanya banyak. Bu, baca Quran. Qurannya kurang gede hurufnya, udah dikasih yang gede, lampunya kurang terang. Nah, lampunya udah terang, ini harus pakai kacamata. Kacamata udah dikasih, tolong dong ambilin bantal. Saya kalau duduk kelamaan tuh suka pinggangnya nyut-nyutan. Alasannya banyak banget. Saya mau tanya, ibu kalau urusan dunia banyak drama enggak? Megang HP banyak drama enggak? Megang HP ya Allah langsung saut, di kamar dipegang, di kamar tengah dipegang, capek dikempit, bayangin. Sambil gendong anak, iya bu, masih bisa. Di dapur aja HP enggak dilepas. Sreng ceklek, status muncul, hari ini masak kangkung plus ikan asin. Nggak ada drama. Mau ngaji, ya Allah hari ini capek banget, ngaji enggak, lama banget ngitungnya. Glodok gremes, berarti libur ngajinya. Ibu mau pergi ke mall ada drama enggak? Lah ngaji di sini tuh jujur banget ya. Itulah bu, maka akhirat kalau nggak dipaksakan, sampai kapan kita mau menjemput akhirat ya, artinya kematian pasti akan kita dapati, bekalnya kita harus cukup. Tadi baca Quran. Yang ketiga, bawa hatimu pada sholat tahajud di 1/3 malam. Tuh kunci ketenangan kebahagiaan hati. Dan itu jaminan bu ya. Siapa yang duduk di majelis ilmu tapi mohon maaf niatnya sama atau enggak? Menuntut ilmu itu enggak hanya sekedar pingin pinter. Ibu ngaji sudah berapa tahun? Udah pinter belum? Tuh nyatanya belum pinter ya. Jangan pingin pinter bu, kecewa ya. 1, ya Allah saya keluar rumah pingin mencari ilmu. Yang kedua pingin cari ridhonya Allah. Pinter enggak pinter, kalau Allah ridho jadi manfaat. Yang ketiga, ya Allah saya keluar rumah pingin berubah menjadi lebih baik. Duduknya saya di majelis ilmu pingin dicintai oleh Allah. Punya harapan, punya tujuan, punya keinginan. Pantesan kita tuh nggak pernah berubah. Kenapa? Mau berangkat ngaji nyelonong, nggak ada niat, nggak ada doa ya. Keluar rumah itu bu sudah bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kalau lagi bareng-bareng apal, tapi kan kadang-kadang lupa melulu ya.
Ada doa yang sering dibaca, tapi kan kadang-kadang persoalannya itu lupa. Padahal kalimat istiqomah itu dianjurkan supaya tidak lupa melulu. Tuh seperti itu ya. Jadi tadi dibawa hati kita ke 3 tempat setiap hari ya. Sekarang yang ketiga, apa esensi bahagia? Bahagia itu adalah hidup yang selalu ada cinta. Tuh. Kalau kita hati masih ada rasa cinta, Bu, pasti bahagia. Nomor 1 cinta sama siapa? Cinta sama Allah. Ini kadang-kadang kita itu kalau bicara cinta, ya Allah, saya mau tanya Ibu, yang mencintai kita siapa? Kalau manusia, yang contoh begini, saya pingin operasi plastik supaya saya terlihat cantik, terus nanti orang pada tertarik. Enggak juga, Bu. Yang bilang kita cantik, yang bilang kita menarik itu adalah sang pecinta kita. Orang kalau udah cinta, Bu, hidung pesek jadi mancung. Ya, itu seperti itu. Jadi enggak usah ngoyok mencari cinta. Orang kalau enggak cinta sama kita, ya, Ibu cakep, glowing, wah pokoknya sempurna deh. Di depan pembenci cantik enggak punya harga diri tuh. Jadi jangan ngarepin tuh cintanya Allah, pasti enggak kecewa. Terus kayak gini, bahagia itu, Bu, diciptakan bukan dicari. Saya kayaknya kalau punya suami kayak itu tuh, yang artis itu, kayaknya bahagia. Enggak juga ya. Bahagia itu enggak ada di mana-mana. Enggak ada di suami, enggak ada di istri, enggak ada di anak, enggak ada di orang tua, enggak ada di jabatan. Semua enggak ada di situ. Kenapa Allah menaruh bahagia tidak ada harta, tidak pada harta? Karena tidak semua punya harta. Kenapa bahagia tidak ditaruh di tempat yang kelihatan yaitu rupa? Karena tidak semua punya rupa yang menarik. Tapi Allah tempatkan di tempat siapa saja bisa bahagia. Yang kaya bisa bahagia, yang miskin bisa, yang kerja bahagia, yang enggak kerja bahagia, yang tua bahagia, yang muda bahagia. Kenapa? Karena tempatnya bahagia, yaitu alamatnya di mana? Di dalam hati. Kalau kita menciptakan suasana hati selalu bahagia, Ibu duduk dengan siapapun nyaman. Tapi karena hati nggak bahagia, duduk sama siapapun gelisah. Ya, tuh makanya bicara tentang hati setiap hari. Ya, kenapa? Hati itu kadang-kadang cepat berubah. Bu, nanti ke rumah saya ya, bener-bener baru juga ngomong selesai, nggak jadi deh, nggak jadi tuh, ya, tukang gombalnya kelihatan banget. Janji Allah mah nggak pernah gombal, ya, janji mau ini itu ditungguin malah molor, ya, tuh kayak gitu. Itulah manusia. Nah, yang selanjutnya bicara tadi apa bahagia, Bu? Bahagia itu tidak memakai syarat. Saya mau bahagia tapi syaratnya, nah nggak bisa ya. Bulan depan saya pasti bahagia. Kenapa? Karena mau ini dan itu misalkan ya. Jadi nggak bersyarat ya. Sekarang indahnya kita, Bu, di hadapan Allah, bagusnya kita di hadapan Allah, nilai kita di hadapan Allah, nomor 1 itu pada dalam innamal a'malu bin niat. Semua besarnya kita di dalam mengamalkan itu tergantung bagaimana niatnya. Kalau niat kita semua lillah karena Allah, semua jadi baik. Itu udah pasti ya. Tuh seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang hati, yuk sama-sama kita koreksi. Sekarang tadi di mana letaknya hati, alamatnya tidak ada di mana-mana kecuali di dalam hati. Persoalannya hati yang seperti apa yang Allah turunkan bahagia. Sekarang buka Quran, dibaca artinya saja. Quran surat yang ke-13 ayatnya 28 dan 29. Surat 13 ayatnya 28 sampai 29.
ya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ini ayat sering ketemu dibaca. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya selalu tersambungkan kepada Rabb-nya. Ingat kepada Allah kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun, hatinya ingat Allah. Kata Allah, hanya dengan mengingatku maka hatimu tak kasih ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Nggak usah ingat apa-apa, Bu, ingat Allah udah bahagia. Makanya hati ini jangan sampai dimasukin yang remeh-remeh, ya. Jangan dimasukkan hal yang murah-murah. Apa itu yang remeh dan murah? Isi dunia, ya. Kita seneng duit, seneng, Bu, mobil, seneng rumah, mobil, semua, tapi jangan dimasukkan ke hati. Hati itu cuma boleh ditempati oleh sang pemiliknya. Siapa sang pemiliknya? Allah. Kalau kita menempatkan Allah, makanya kalau kita pingin tahu kapan sih Allah ingat sama kita, ya, kata Allah, kalau kamu pingin aku ingat, maka ingatlah aku. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jika hambaku ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat. Kapan Allah ingat kita? Ketika kita ingat Allah. Yang kedua, kapan Allah dekat sama kita? Coba, Bu, kapan? Belum tentu kita tuh di masjid Allah juga dekat, ya. Kapan Allah dekat sama kita? Di saat kita sedang dalam keadaan sujud. Itu posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Maka diajarkan oleh Nabi, ketika kita lagi sujud yang terakhir, dilamain dikit. Suruh ngapain? Suruh doa. Doa yang diajarkan 3. Allahumma inni as'aluka husnul, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Jangan lupa, mau ditambahin yang lain boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ditambah lagi Allahumma rzuqna mahraja 11 kali. Mau ditambah apa boleh, tapi jangan 4 jam kelamaan, ya. Artinya yang sewajarnya. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi di dalam hati. Yang penting dalam sujud itu kita minta sama Allah, ya. Mintanya yang berkualitas, Bu, ya. Jangan dunia terus. Kita mintanya kalau paling kenceng masalah rezeki. Kasih saya rezeki yang banyak, ya Allah, ya, tuh, ya. Nggak pernah minta, ya Allah kasih aku nikmat di saat duduk di majelis ilmu. Kasih aku nikmat di saat ibadah kepadamu. Itu jarang diminta, ya. Tuh, seperti itu. Sekarang pertanyaan lagi, kapan saatnya kita ngobrol berbincang-bincang kepada Allah? Jawabannya ketika kita sedang membaca Al-Quran. Orang lagi membaca Quran itu lagi berdialog dengan Allah, Bu. Maka nikmatnya membaca Quran kalau yang baca tidak sekedar lisannya tapi kolbunya. Hati yang baca beda, Bu, ya. Maka ketika Quran dibaca melembutkan hati. Maka habis baca Quran kan doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma minhuma wa alimna minhuma
warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atara waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Habis membaca Quran, shadaqallahul azim. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi penyejuk hatiku. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi penentram jiwaku. Jadikan Al-Quran yang aku baca memudahkan semua urusanku, blak-blak, hingga Al-Quran ini membawa aku ke tempat surga yang paling tinggi. Tuh Bu, ya. Jadi semua tidak ada yang remeh di hadapan Allah, padahal amal kita sederhana karena niatnya tinggi. Tuh seperti itu ya. Nah sekarang yang terakhir pertanyaan, kapan di saat Allah berpaling dari kita? Kapan saatnya Allah cuek sama kita? Di saat kita dalam keadaan sibuk dunia dan melakukan maksiat, itu Allah jauh dari kita ya. Makanya kalau kita mau dikaitkan dengan Al-Quran Bu, selama kita masih ingat Allah, dekat Allah, sebut nama Allah, takut sama Allah, cinta sama Allah, rindu sama Allah, tempatkan Allah di ruang hati yang paling tinggi, hidup kita dijamin bahagia. Coba dibuka Quran surat 20 ayatnya 124, surat Toha. Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka akan diberikan suasana kehidupan yang sangat sempit dan nanti akan dikumpulkan bersama-sama orang dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik. Maka saya cepetin ya, Bu, semua amalan yang akan sampai di hadapan Allah itu syaratnya ikhlas. Rahasia ikhlas ada di mana? Kita belum tentu ikhlas loh Bu, baru belajar ya. Apa itu ikhlas? Satu, sama sekali tidak ingin dilihat manusia. Itu ikhlas yang benar. Selama amalannya masih ingin dilihat oleh manusia, siap-siap sakit hati ya. Satu, tidak ingin dilihat. Dua, tidak ingin dipandang. Tiga, tidak pingin dihargai. Yang keempat, tidak pingin diistimewakan. Yang terakhir, tidak ingin dibalas. Tuh, kalau kita kan kadang-kadang ngasih tapi masih ngarepin. Kadang-kadang ngasih tapi ngomongnya nyelekit ya. Yuk makan bakso yuk. Bakso mana? Bakso Luber. Ayo pas makan, ya Allah, apa ngomongnya? Kayak orang nggak pernah makan aja. Tuh enak nggak Bu? Ditraktir tapi diomongin ya. Tuh jadi ikhlas itu susah Bu, harus belajar dan belajar. Ibu nganterin sehari 5 kali, Assalamualaikum Bu, ini ada oleh-oleh, kasih. Siang ngasih, sore ngasih, 5 kali ngasih. Ternyata yang dikasih nggak bales, apa ngomongnya kita? Dikasih berkali-kali, boro-boro ngasih bala-bala 2 kek. Di sini mah nggak ada insya Allah ya. Orang jonggol sono pindahan dari al-ikhlas tuh ya, ngumpet di sono ya, tuh kayak gitu. Jadi jangan dikira ikhlas itu gampang Bu ya. Kalau kita sudah paham ilmu ikhlas, enak, tenang, nyaman. Kenapa? Saya nggak perlu orang lain tahu ya, nggak perlu khatam saya tiap hari orang lain tahu ya, nggak perlu sedekah saya orang lain tahu. Cukup, kadang-kadang kita gini, cukup Allah dan aku yang tahu. Udah sekampung tahu semua. Apalagi ibu-ibu nih, wah kalau ada masalah ya Allah ya, orang sedunia tahu ya.
Kenapa perempuan itu banyak ngomel, banyak ngomong? Karena perempuan satu hari butuh 20.000 kosakata. Jadi kalau ibu bawel, cerewet, bin apalah itu wajar. Nggak ada perempuan, jarang lah, pasti seneng ngomong ya. Ngomongnya itu terus aja. Tapi kalau laki-laki cuma butuh 7.000. Ibu lagi masalah, datang masalah tuh. Capek lagi nggak karuan, anak datang, mama, tahu nggak lagi capek. Nah, suaminya datang, ma pingin kopi, nggak punya tangan apa, lagi kesel. Nah, tukang sayur datang, ngadu sama tukang sayur. Ya Allah, tukang sayur dikasih tahu, temennya semua dikasih tahu. Lagi ngaji datang, kok diem aja bu, lagi kesel. Nah, pokoknya semua dikasih tahu. Itulah kelakuan perempuan, ya tuh. Maka hari ini ya, emang perempuan tuh kayak gitu bu ya, ngomong terus ya, nggak ada capeknya, karena memang seperti itu ya. Kita lanjut ya. Hati yang seperti apa tadi? Hati yang selalu ingat Allah. Yang kedua, hati yang lapang, yang selalu bersyukur. Bu, enak hidup itu kalau kita punya rasa syukur. Saya mau tanya, Nabi Muhammad SAW rumahnya gede apa sempit? Tapi kok Rasul bahagia? Yang bahagia hatinya, yang lapang hatinya. Maka janji Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur atas nikmatku, maka tak tambahin nikmat-nikmat. Mulai kapan kita mengucapkan syukur? Mulai bangun pernah lupa atau lupa terus? Kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Di sini mah apal, tapi bangun tidur langsung berubut ya. Ada etikanya bu, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Kan begini, sebelum kamu tidur jangan lupa 4 perkara ini dibaca. 1, menghatamkan Quran. Dengan baca apa? Quran surat ya. Tuh baca bu, jangan lupa, mulai sekarang baca. Yang kedua, jangan lupa istighfar. Kenapa sih harus istighfar? Takutnya saat itu malam yang Yang ketiga, baca sholawat, gak usah banyak-banyak, 3 kali cukup. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi saya tak tambahin, boleh tambahin apa aja. Yang terakhir ngomong pakai bahasa Indonesia, ya Allah, sebelum saya tidur saya telah memaafkan setiap kesalahan orang lain. Itu hatinya ibu bersih banget ya. Maka hati yang bersih itu tempat dipandangnya oleh Allah dengan pandangan cinta. Maka yang diminta, ya Allah, layakkan dan pantaskan hatiku ini untuk pantas engkau pandang dengan pandangan rahmat. Tuh udah gimana ini ya, udah lewat 10. Sekarang saya cepetin lagi deh. Sekarang poin yang ketiga, cara mendapatkannya. Nih, cara dapetin bahagia tuh gimana sih supaya kita bahagia? 1, lepaskan rasa ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Tuh kalau pingin bahagia. Kenapa kita susah bahagia? Dikit-dikit pingin apa yang dimiliki orang lain. Tetangga beli mobil, saya juga harus ya. Tetangga bangun rumah tingkat 1, saya harus tingkat 3. Tetangganya kulkas pintu 2, kita pintu 4 tuh ya. Itu nggak bakalan bahagia bu ya. Biarin apa yang kita miliki kita syukuri. Yang kedua, jangan iri dengan rezeki orang lain. Tuh kalau pingin bahagia, rezeki sudah dijatah masing-masing. Ada yang dikasih oleh Allah 1 toren, ada yang dikasih 1 ember, ada yang dikasih 1 gelas. Di mana kita dikasih, di situ disyukuri. Semakin bersyukur, hidup kita semakin nikmat. Karena kita sering kan di status-status suka sering muncul tuh ilmu-ilmu rezeki itu datangnya dari 8 pintu.
Yang pertama dengan apa? Rezeki yang sudah diatur. Yang kedua dengan bersyukur. Yang ketiga dengan bekerja. Yang ketiga dengan istighfar, blak 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 dan lain sebagainya. Tuh rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ucapan kalimat rezeki itu Bu, kata Allah, orang yang hidupnya akan dicukupi itu bukan orang yang bekerja, bukan orang yang usaha, walaupun harus usaha. Siapa yang akan dicukupi kebutuhannya, siapa yang akan dikasih ketenangan hidupnya, siapa yang akan dimudahkan semua urusannya, syaratnya tawakal kepada Allah. Syaratnya tawakal, yakin ya. Kita kan kadang-kadang yakinnya kurang. Saya kalau nggak mati-matian kerja begini nggak makan Bu, ya Allah ya. Tuh seperti buka Quran surat 65 ayat 3 surat At-Talaq surat 65 ayatnya 3. 5 menit lagi. Syarat kita iman takwa yang membuat kita tawakal, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah. Apa janji Allah? Orang yang tawakal kepadaku tak kasih rezeki dari mana, terserah aku. Yang kedua dicukupi kebutuhannya, dimudahkan semua urusannya. Ciri orang yang beriman, ciri orang yang bahagia, satu, hidupnya dalam kesederhanaan. Hidupnya tuh selalu pingin sederhana. Contoh misalkan ibu punya cincin 15, harganya mahal Bu, satu cincinnya 20 juta, tapi dipakai semua. Pas ngaji begini nih nggak pantas walaupun mahal, pakai satu aja udah cantik. Punya bros 6 dipakai semua, apa yang berendol sini, nggak pantas ya. Tuh hidupnya sederhana. Yang kedua, tidak pernah melihat ke atas tentang dunia ya. Udah catat aja lah, nggak usah dijelasin. Yang ketiga, tidak pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang terakhir, selalu berbaik sangka baik terhadap manusia maupun terhadap Allah. Tuh ya. 3 menit lagi. Penyebab orang sulit bahagia. Apa sih penyebabnya kok saya nggak pernah bahagia? Duit ada, kerjaan ada, rumah ada, kok nggak bahagia? Satu, tidak mau berdamai dengan masa lalu. Jadi yang kemarin tuh diingat, coba kalau saya kemarin nggak kayak gitu, pasti hidupnya saya nggak kayak begini ya. Hidup itu cuma 3 langkah, kemarin, sekarang, besok ya. Berdamailah dengan masa lalu, nikmati hari ini, jangan khawatir masa depan. Yang selanjutnya, hidupnya capek lelah dengan pencapaian urusan dunia. Tuh ya, jadi kalau sulit bahagia itu hidupnya cuma lelah mikirin pencapaian tentang dunia. Saya nggak mau korupsi Bu. Waktu tadi sudah ditentukan Bu, tolong jangan lewat jam 5:15 ya. Tapi kan maghribnya cepet ya. Emang nih nganjelin banget nih kayak gini nih, belum kelar udah suruh diem ya. Pulang masih lah, tadi belum saya sampaikan, tapi biarinlah. Yang sederhana, yang singkat, yang simple, tidak ada yang sia-sia. Di hadapan Allah selalu menjadi bermakna. Kenapa? Karena kita hari ini ngumpulnya kita karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah, saling bertemu karena Allah. Yang menjadikan saya sampai di sini Allah, semua Allah. Maka yuk sama-sama kita saling mengingatkan, saling merangkul, saling menguatkan. Semoga kita tidak hanya di dunia ketemu, tapi sama-sama ketemu di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, suka nggak ada pertanyaan ya? Apa saya yang nanya?
Ngaji itu suka jarang yang nanya ya. Banyak, harus banyak tanya, Bu. Boleh nggak tanya di luar tema? Boleh, di luar tembok aja boleh ya. Ya, tapi kalau memang nggak ada ya sudahlah, saya anggap semua pinter semua mudeng semua ya. Yang tidur aja dengerin ya, insya Allah. Saya sambil ngelirik ada yang gleset ya, padahal baru segini loh, nggak ada sejam. Tapi insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah buat kita semua, menjadikan wasilah Allah menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Semoga Allah turunkan rahmat, cinta dan kasih sayangnya, dan semoga Allah selalu membersamai kita, para malaikat, para nabi, penghuni surga, semua penduduk seluruh dunia mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja apa yang saya sampaikan ya. Mari sama-sama kita akhiri dengan ditutupnya doa. Semoga setiap apa yang kita hadirkan dalam doa, yang kita sampaikan dalam doa akan direspon oleh Allah, didengarkan oleh Allah dan diijabah oleh Allah. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, duhai Engkau yang sangat ini sedang memandang dan melihat kami, jadikan duduknya kami di tempat ini menjadi wasilah Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan ilmu yang kami dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang mampu merubah kami menjadi lebih baik ya Allah ya Rabb. Jadikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu mengikuti apa yang Engkau mau ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Tambahkan kesabaran kami, tambahkan keikhlasan kami, tambahkan keistiqomahan kami dalam taat kepadamu. Lembutkan hati kami ya Allah. Jadikan hati kami menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selalu sehat, hati yang selalu pandai bersyukur, hati yang selalu mengingat dan memanggil-manggil namamu ya Allah ya Rabb. Tuntun kami, tunjukkan kami dengan hidayahmu ya Allah, jalan ihdinas siratal mustaqim. Jangan Engkau ombang-ambingkan kami hidup dalam kesesatan ya Allah. Yang kami rindukan adalah surgamu ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Pertemukan kembali di dalam surga dengan kedua orang tua kami, anak cucu keturunan kami, keluarga besar kami, teman-teman ngaji kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan hidup ini diri kami menjadi lebih dekat denganmu ya Allah. Hadirlah di ruang hati kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami butuh pertolongan, butuh kekuatanmu ya Allah. Kami bukan siapa-siapa ya Allah. Setiap hadir selalu membawa lumuran dosa ya Allah, tapi Engkau menyambutnya dengan rahmat, cinta dan kasih sayangmu. Begitu maha baiknya Engkau ya Allah. Jangan Engkau ambil kami sebelum tobat kami Engkau sempurnakan ya Allah. Jangan Engkau izinkan kami pulang menghadapmu sebelum cukup amal kami ya Allah ya Rabb. Sayangi diri kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami ya Allah. Jadikan diri ini menjadi hamba yang selalu taat ya Allah, hamba yang selalu takut dan cintanya kepadamu ya Allah. Jadikan setiap amal kami selalu ada dalam ridha
ridha-Mu. Dalam setiap ucapan kami ada nafas-nafas zikir mengingat-Mu ya Allah. Dalam setiap langkah kami selalu ada bimbingan-Mu ya Allah. Dengarkan dalam setiap doa kami ya Allah. Jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kami Engkau tumbuh kembangkan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Semua fasilitas apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah menjadi wasilah kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Kami ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, ingin menjadikan hamba-Mu penghuni-penghuni surga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rizqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Yang pasti kebenaran datangnya dari Allah, sempurna hanya milik Allah. Yang salah yang kurang baik milik saya mohon dimaafkan. Jazakillah khairan katsira wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.